Buku yang hari ini saya mau share adalah tentang The Winners Take All atau pemenang mengambil semuanya. Di buku tersebut ada hal yang menarik, bahwa tahun 80-an anak muda banyak yang kaya. Tahun 90-an anak muda yang kayanya lebih sedikit dibandingkan dengan yang tahun 80-an. Tahun 2000-an lebih sedikit lagi dibanding yang tahun 90-an. Dan sekarang 2018, 2 dekade kemudian, dibandingkan 1 dekade yang lalu, anak muda yang kaya lebih sedikit. Mengapa? Pertanyaan itu banyak timbul dari studi yang panjang oleh sang penulis. Karena yang senior-senior, the winners takes all, sudah ngambil. Contohnya begini, kalau saya misalnya mau mentransfer ke Kang Randy uang $1.000, kita datang ke Bank Mandiri, kemudian saya isi formulir, saya kasih ke kasir, gitu kan. Yang terjadi adalah notifikasinya harus datang ke New York dulu, New York lalu pergi ke sebuah kota kecil di Switzerland namanya Basel oke, baru ke New York bilang ke Mandiri, transfer ke rekeningnya Kang Randy, betul ya? Dan ada jasa 0,00 sekian. Kesimpulan, Basel itu adalah milik sebuah keluarga. Yang seberapa kaya saya dan Kang Randy buat, apa yang terjadi? Dia mendapatkan 0,00 sekian. Dia yang disebut the winner takes all. Dia sudah ambil dari seluruh transaksi. Itu yang harus yang jadi pertanyaan berikutnya oleh penulis adalah, dengan adanya sistem ekonomi dunia saat ini yang ada, pertanyaannya adalah, perbedaan kaya miskinnya makin mendekat atau makin melebar? Pertanyaan kedua, orang kayanya makin banyak atau makin sedikit? Yang 0,01% yang di atas itu dia juga, karena dia the winners takes all. Karena kita tahu kemiskinan tidak hilang, kesimpulannya adalah sebenarnya sistem itu doesn't work, sistem itu fail. Jadi kalau kita mau maju, kalau SSN mau maju, kalau kita saudagar-saudagar muslim dan lain sebagainya ini mau maju, stop menggunakan lantai dansa yang diciptakan oleh mereka. Setuju? Lantai dansa kita ini di zaman kekhalifahan sudah dilibas sama mereka, bener nggak? Sudah masanya kita bangkitkan lagi atau buat baru. Itu kuncinya. Cara buatnya bagaimana? Ini yang jadi pertanyaan. Inilah yang teman-teman hari ini berkumpul selama 3 hari, ujung-ujungnya kita harus membuat sesuatu yang baru. Setuju nggak? Prinsipnya begini, ada buku kedua namanya The End of Alchemy. The End of Alchemy. Penulisnya adalah mantan gubernur Bank Sentral England. Beliau mensarikan kira-kira begini, sejak zaman manusia punya peradaban berapa ribu tahun yang lalu, ada sejarah menyatakan 2000 tahun yang lalu, ada yang 1000 tahun yang lalu, peradaban, atau ada yang 6000 tahun yang lalu sejak Babilonia, itu adanya peradaban. Cita-cita manusia itu sampai sekarang tidak berubah, hanya 2, ingin kaya raya dan ingin umur panjang sehat selalu, betul ya? Hanya 2 itu, gitu. Nah, yang ingin umur panjang dan sehat namanya eliksir. Eliksir adalah, misalnya sekarang ketemu stem cell, di mana orang yang 70 tahun dikasih stem cell bisa kayak umur 50, bisa kayak umur 40. Stem cell disebut eliksir, dan banyak sekali eliksir-eliksir baru diciptakan. Di sisi lain, kalau orang bisa menciptakan kemakmuran atau kekayaan, dia diberi nama alkemi. Jadi misalnya Merlin, sang penyihir, guru-guru para raja di Eropa,
Dia bisa menciptakan emas, itu disebut alkemi. Nah, alkemi ini kita harus punya. Jadi diri kita harus punya alkemi, organisasi kita Saudagar Nusantara harus punya alkemi, bahkan Indonesia harus punya alkemi. Saat ini saya yakin Indonesia tidak punya alkemi, betul ya? Kalau ditanya nih pejabat sekarang, maaf ya, kita tanya, Indonesia mau kemana? Nation interest Indonesia kemana? Ada yang bisa jawab? Kalau Anda nggak bisa jawab, Anda bayangin, kita ini supir taksi, tahu-tahu orang Indonesia masuk, ditanya sama supir taksinya, mau kemana? Terserah, bener nggak? Itu yang terjadi pada saat ini karena Indonesia tidak punya nation interest, karena Indonesia tidak punya alkemi, betul ya? Tapi bukan kita yang berada di ruangan ini, setuju? Alkemi itu apa? Saya ceritakan dulu. Ada sebuah keluarga tahun 1800 mengumpulkan batuan-batuan. Selama 40 tahun dia kumpulkan, dan dia dan keluarganya, jadi ada yang di Afrika, di Austria, di Australia, di Eropa, di Amerika Latin, mereka mengumpulkan batuan, dan batuan tersebut selama 40 tahun keluarga tersebut kira-kira menguasai 70-80% batuan, entah dari tambangnya atau dari hasilnya. Di tahun 1840-an tersebut mereka declare bahwa simbolnya cinta adalah batu berlian. Diamond itu simbolnya cinta. Sekarang 250 tahun kemudian, di kepala kita simbol cinta adalah berlian, benar nggak? Itu sudah masuk, itu yang disebut alkemi, karena itu berlian dikontrol dengan ketat oleh keluarga De Beer, dari keluarga Oppenheimer namanya. Dia sudah the winner takes all, paham ya? Jadi Anda mau lawan pakai apa? Kita menemukan batu opak itu, terus kita ceritain bahwa ini adalah simbol cinta, bisa nggak? Bisa, 400 tahun kemudian mungkin, betul ya? Itu yang kita sebut the winner take all. Dia sudah ambil semua. Atau cerita lagi yang nomor 2, ada mineral yang diproses menjadi metal. Metal itu Anda kenal mungkin namanya osmium, palladium, titanium, Anda kenal? Kalau di hukum Lavoisier itu apa? Tabel periodik, masih ingat? Itu termasuk logam mulia, precious group metal. Keluarga di Inggris ini mengumpulkan tahun 50-an, 1950-an sampai 1960-an, menguasai lebih dari 50% tambang dari mineral ini. Setelah diproses, benda itu bernama platinum. Platinum diimagekan, dicitrakan. Tahun 90-an, platinum diterima di dunia perbankan sebagai jaminan sama dengan emas. Paham? Keluarga ini kaya raya karena mengontrol platinum. Pertanyaannya, kenapa nggak palladium yang lebih bagus daripada platinum, lebih kinclong emas putihnya? Karena tidak ada yang mengontrol. Ini yang kita sebut the winner takes all. Ini yang disebut alkemi. Kalau kita tidak punya alkemi, jangan harap kita bisa menjadi makmur, berdaulat, masuk ke yang tidak terkendali, alias yang kita ikut aja yang sistem yang sudah ada. Ya sudah, kalau ulang tahun perkawinan ya beliin berlian, bener nggak? Jaminan pakai emas, pakai platinum, atau ya pakai dolar, gitu kan kira-kira. Saya rasa saudara-saudara, sahabat semua yang berada di ruangan ini mulai berpikir, apa alkemi Anda? Apa alkemi organisasi Anda? Kalau Anda masih me too produk, terpaksa Anda ikut sistem yang ada, ya, dan tidak mungkin Anda akan super kaya, nggak mungkin.